Selamat malam, Ibu. Di sini saya Devi Sulistyowati akan menjelaskan tentang tugas 3, yang mana tugas 3 saya adalah membuat flipbook. Saya membuatnya dalam Haizen Flipbooks. Untuk covernya, saya membuat dengan full color, karena untuk menarik perhatian pembaca, yaitu anak-anak. Untuk halaman selanjutnya, saya menggunakan bilingual language dengan bahasa sasaran adalah bahasa Inggris, dengan font sedikit besar dan bahasa sumber menggunakan font yang lebih kecil. Di sini saya menggunakan buku atau gambar dengan tema yang berwarna-warni karena target pembacanya adalah anak-anak. Jadi saya memposisikan diri sebagai anak-anak bahwa saya tertarik untuk membaca flipbook tersebut. Nah, di dalam flipbook tersebut, saya menambahkan glosarium di halaman akhir. Karena untuk menjelaskan bagaimana apa itu hidrosefalus dan apa itu alien, agar anak-anak lebih memahami apakah itu hidrosefalus, apakah itu alien dengan bahasa yang sederhana. Untuk tugas selanjutnya, tugas 3, saya menggunakan jumlah halaman tersebut adalah 12 halaman termasuk sampul dan glosarium dengan format bilingual. Untuk penjelasan selanjutnya adalah refleksi proses penyuntingan. Kesalahan utama dalam penyuntingan adalah ejaan dan tata bahasa. Penggunaan huruf kapital seperti bude sayur yang seharusnya konsisten. Kemudian kesalahan kedua adalah istilah medis hidrosefalus. Untuk target pembaca seperti anak-anak, nama tersebut sedikit membingungkan untuk anak-anak. Apakah itu hidrosefalus? Kemudian yang kedua adalah adaptasi ungkapan figuratif. Dalam cerita atau tokoh menyebut dirinya adalah alien. Dalam bahasa Indonesia, alien terasa lebih menakutkan bagi anak-anak. Jadi penyuntingan harus menambahkan kalimat penjelas karena budaya dan persepsi pembacanya adalah anak-anak. Kemudian penjelasan selanjutnya adalah konsistensi gaya dan target pembaca. Yang pertama adalah gaya bahasa yang digunakan harus sederhana dan ramah anak. Yang kedua, konsistensi istilah. Istilah medis hidrosefalus harus tetap dipertahankan, tidak diganti menjadi penyakit kepala besar. Hal tersebut menjadi kalimat yang sensitif bagi anak-anak atau bagi pembaca. Yang ketiga adalah keterbacaan dari sudut pandang anak-anak untuk memastikan bahwa kalimat tersebut tidak terlalu rumit. Dan tambahan untuk yang terakhir adalah tambahan glosarium untuk penjelasan tambahan dengan istilah-istilah yang membingungkan bagi anak-anak. Pelajaran utama dalam proses ini yaitu bahasa harus disesuaikan dengan audiens. Bahasa harus dengan target pembaca, nada anak-anak. Kemudian pelajaran yang kedua adalah keseimbangan istilah dan ungkapan. Istilah yang digunakan tetap harus akurat dan tidak membuat pembaca bingung dengan cerita tersebut. Dan yang tidak kalah penting untuk yang terakhir adalah sensitivitas emosional. Karena cerita tersebut adalah cerita yang sangat sangat sensitif, cerita maka harus hati-hati dalam pemilihan kalimat agar tidak menimbulkan stigma buruk dan melainkan memberi pemahaman empati. Sekian presentasi untuk tugas 3. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih, Bu.